Malam ini kita sudah berada di 14 hari bulan Sya'ban, dan malam besok bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Demikian di kalender yang tertera, dan demikian pula dari pengumuman pakar-pakar di bidang ilmu falak ataupun astronomi, yang berarti sekitar setengah bulan lagi, 15 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, dan semakin hari semakin dekat. Sesuai dengan keadaan itu pula, maka dari pertemuan yang lalu kita beralih topik kajian ke pembahasan yang terkait problematika Ramadan dan puasa. Pertemuan yang lalu kita nyatakan bahwa bulan Ramadan adalah kompensasi dari Allah Ta'ala untuk umat Rasulullah yang hidup di akhir zaman, disebabkan usia harapan hidup yang semakin singkat, berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Maka diberikanlah bonus bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat door prize, terdapat Lailatun khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sayangnya momentum Lailatul Qadar yang istimewa tersebut menjadi luput dari perhatian umat, dari perhatian warga masyarakat, karena tidak ada kebijakan dari pemerintah khususnya di daerah yang mendukung warga masyarakat untuk mendapatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang kita kritisi dalam hal ini adalah ketika malam-malam Ramadan itu berubah dari suasana ceria menjadi suasana bermuram durja, dari keadaan yang bahagia menjadi terkesan seolah-olah sedang berduka cita. Malam-malam biasa seperti sekarang, Banda Aceh itu semarak, Prada itu semarak, pertokoan terbuka, aktivitas masyarakat berjalan. Begitu datang malam pertama Ramadan, berubah suasana menjadi mencekam atau cemekam barangkali. Pertokoan tutup, aktivitas masyarakat terhenti. Kenapa? Ingin menanti momentum sholat isya dan sholat tarawih. Bagus, tetapi yang diinginkan adalah segera selesai untuk kembali ke aktivitas semula. Keluar dari masjid, kembali ke warung kopi, ceria lagi setelahnya. Hal-hal seperti inilah yang ketika Ramadan malam-malamnya berlalu, seharusnya Lailatul Qadar, momentum yang dinanti itu pada sekitar tengah-tengah malam, justru kita beribadah di awal malam dan berleha-leha di tengah malam, antara duduk nongkrong di warung kopi ataupun i'tikaf di depan televisi ataupun sedang tidur menikmati mimpi. Jadi tidak ada arahan dan prioritas bagaimana momen-momen istijabah dan mustajabah tersebut bisa diisi dengan nuansa-nuansa ibadah. Kalaulah pemerintah ini bijak, sungguh akan keluarkan sebuah seruan bersama yang baik. Selama ini ada juga seruan bersama, tapi seruan yang kalau bahasa keren sekarang disebut anfaedah. Kenapa? Seruannya itu lengkap, mulai dari gubernur, ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kajati, sampai ketua MPU. Ada restu dari MPU-nya agar selama bulan Ramadan tidak ada aktivitas kegiatan masyarakat dari mulai sholat isya sampai dengan selesai sholat tarawih. Kita berpikir seolah-olah ajakan itu luar biasa, lalu kita terprovokasi karena ada pihak-pihak luar yang memuji suasana Ramadan di Aceh itu sangat indah karena mendukung untuk ibadah. Malam-malamnya itu semua masjid penuh karena tidak ada tempat beraktivitas. Mereka hanya sedatang sekali dua kali, dan mereka yang datang kemari dalam keadaan siap untuk menikmati. Kita lupa
bahwa untuk kenikmatan yang seperti itu dalam tanda kutip perlu pengorbanan dari orang Aceh yang luar biasa. Apa pengorbanannya? Keceriaan malam bulan Ramadan hilang, dan yang kedua, orang-orang yang beraktivitas mencari nafkah untuk diri dan keluarganya terhalang. Kenapa? Tidak boleh bertransaksi, tidak boleh berjalan kegiatan ekonomi, semuanya fokus beribadah. Terlihat keren, masjid-masjidnya penuh. Cuma kalau diperiksa lebih detail dan teliti, akan kita dapati bahwa penuhnya masjid-masjid dan menasah dengan orang-orang yang hadir sholat isya tarawih berjamaah, besar kemungkinan sebahagian besar dari mereka datang bukan karena ingin menghadiri ibadah, tetapi lebih karena tidak ada pilihan kecuali datang ke masjid. Duduk di rumah dimaki-maki oleh orang tua, kalau yang sudah jadi orang tua dimaki-maki oleh istri, nongkrong di warung kopi tutup semua, yang ada orang beraktivitas hanya di masjid saja. Datanglah ke masjid. Saya jadi ragu, jangan-jangan iman orang luar Aceh jauh lebih kuat dan ketat daripada iman orang di Aceh. Karena di Aceh untuk ibadah malam sholat tarawih perlu diproteksi dengan peraturan pemerintah. Tidak boleh ada tempat usaha dan warung kopi khususnya yang terbuka. Sedangkan tetangga terdekat kita, Sumatera Utara, tidak ada peraturan tersebut. Mal-mal mereka tetap buka. Sedangkan kita belum punya mal. Kita hanya punya miniatur mal. Itu pun sudah cukup untuk menyibukkan kita. Nah, makanya banyak orang-orang Aceh yang tidak pernah keluar dari Aceh, kalau datang tamu dari Jakarta, dari Medan sampai ke Aceh, diajak ke Suzuya, diajak ke Matahari, dipikir nggak ada di negara orang, hanya di Aceh saja yang ada tersebut. Ini anomali karena bangainya kita. Mereka punya mall yang jauh lebih besar, lebih representatif dengan semua aktivitas hiburan yang mengasihkan. Tapi cobalah sekali-kali jalan-jalan ke Sumatera Utara, Medan, Besitang, Stabat, Tanjung Pura. Sepanjang jalan bulan Ramadan, walaupun di luar ada banyak keramaian, tapi masjid mereka tetap penuh. Yakinlah orang yang datang ke masjid untuk beribadah dalam keadaan ada alternatif melakukan kegiatan lain, keimanannya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang datang ke masjid karena tidak ada pilihan.